Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu dan hidayah. Hidup kita diberkahi Allah, rezeki kita diberkahi Allah. Semua yang kita lakukan pagi ini diterima oleh Allah sebagai amalan shalihah maqbulah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pagi ini kita akan membahas tentang bai'at Aqabah yang kedua. Kemarin kita membahas bai'at Aqabah yang pertama. Sekarang bai'at Aqabah yang kedua. Nah, setelah peristiwa bai'at Aqabah yang kedua ini, baru ada peristiwa hijrah. Jadi kalau ditanya apa kegiatan Rasulullah dalam dakwah di tahun-tahun terakhir menjelang hijrah, adalah bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah yang kedua. Aqabah adalah Aqabah itu. Aqabah itu tempat yang ada di Mina. Karena di Mina itu ada namanya lontar jumroh Aqabah. Ada jumroh jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqabah. Jumroh yang paling besar namanya Jumratul Aqabah, atau disebut dengan Jumratul Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Pada musim haji ke-13 dari nubuwah. Berarti usia Nabi berapa? 53. Ya, di tahun yang sama ini Nabi hijrah. Karena Nabi hijrah itu tahun umurnya 53. Tepatnya pada bulan Juni 622 Masehi, lebih dari 70 muslimin penduduk Yasrib datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ini kan belum masuk Islam, ya, tapi mereka sudah melaksanakan haji. Jadi haji yang mereka laksanakan ini bukan haji seperti yang diperintahkan oleh agama Islam. Kalau haji agama Islam ini mulai disyariatkan ketika Nabi sudah pindah ke Madinah. Adapun haji yang dimaksud ini, mereka mengikuti agama Ibrahim yang menjadikan Ka'bah ini tempat berkumpulnya umat manusia sedunia di waktu musim, namanya musim haji. Jadi haji itu sebelum disyariatkan sudah ada haji. Cuman bukan syariat, tapi itu mengikuti agama sebelumnya. Caranya juga beda. Ada tawafnya, ada sa'inya, ada di Mina, ada di Arafah, tapi cara-caranya berbeda. Jadi ini bukan haji ketika
menunjukkan mereka sudah mendapatkan syariat dari Rasul. Mereka datang bersama rombongan haji dari kaumnya yang masih musyrik. Coba masa musyrik itu haji. Jadi haji yang dimaksud itu berkunjung ke Baitullah, mengikuti agama nenek moyang, karena nenek moyang mereka itu mengagungkan Ka'bah, dan setiap tahun berkumpul. Itulah yang mereka sebut dengan haji. Cuma bukan haji seperti hajinya orang sekarang. Ini kan sekarang sudah haji yang disyariatkan. Mereka masih musyrik. Nah, semenjak dari rumah atau di tengah perjalanan mereka masuk Islam dan saling bertanya-tanya, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah berkeliling, diusir dan dilanda ketakutan di gunung-gunung Mekah. Jadi mereka yang masuk Islam ini merasa bahwa Nabi ini dikucilkan, diusir, dan tidak aman di daerah Mekah. Maka setibanya di Mekah, mereka menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dengan Rasul. Jadi mereka beriman dan akhirnya masuk Islam. Cuma mereka juga masih sembunyi-sembunyi untuk bertemu Rasulullah. Yang akhirnya menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berkumpul di sebuah bukit di Aqabah di pertengahan hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu ya tanggal 11, 12, kita tanggal 12 Dzulhijjah. Tatkala melempar jumrah pertama setelah ke Mina, agar pertemuan ini berjalan lancar harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari yang gelap. Jadi mereka ini mengadakan pertemuan rahasia dengan Rasulullah sembunyi-sembunyi dan gelap. Gelapnya berarti apa? Gak ada lampu. Zaman biyen itu ada listrik. Jadi artinya mereka datang kepada Rasulullah itu tidak ada yang menyalakan obor. Nah, kita serahkan kepada seorang pemuka Ansor untuk menuturkan kepada kita tentang pertemuan monumental ini. Nah, pada saat-saat terjadinya perseteruan antara musyrik dan Islam, itulah yang dituturkan oleh Ka'ab bin Malik al-Ansori. Apa yang dituturkan beliau? Kami pergi untuk menunaikan ibadah haji, dan sebelum itu kami sudah berjanji kepada Rasulullah untuk bertemu di Aqabah pada pertengahan hari Tasyrik, dan pada malam hari kami berjanji untuk bertemu beliau. Abdullah bin Amr bin Haram, salah seorang pemimpin dan bangsawan kami, sedang bersama kami, yang hingga detik itu kami masih merahasiakan keadaan kami yang sesungguhnya. Maka kami mengajaknya untuk bergabung. Lalu kami katakan kepadanya, wahai Abu Jabir, sesungguhnya engkau adalah pemimpin kami dan orang yang terhormat di antara kami. Kami tidak ingin jika engkau menjadi bahan bakar api neraka di kemudian hari. Jadi ada orang yang terpandang tapi belum masuk Islam, itu diajak untuk masuk Islam. Lalu kami mengajaknya masuk Islam dan kami beritahukan bahwa kita berjanji akan bertemu Rasulullah di Aqabah. Maka seketika itu dia menyatakan masuk Islam dan bersama-sama kami ikut ke Aqabah. Dia kami angkat sebagai pemimpin rombongan. Jadi memang dulu itu agama musyrik itu kan mereka juga ragu-ragu. Ini benar tak salah. Maka setelah Rasulullah datang, mereka yakin inilah kebenaran, inilah cahaya Islam, cahaya kebenaran. Yang masih orang-orang yang membenci Rasulullah itu juga sebenarnya kan yakin kalau Islam itu agama benar, agama yang rasio, ya. Tapi mereka karena hasad atau dengki kepada Rasulullah, maka mereka tetap bertahan dengan agama nenek moyang. Seperti ini.
Abu Jabir ini ketika diminta untuk masuk Islam langsung masuk Islam. Pada malam itu kami tidur di tengah kaum kami. Setelah lewat sepertiga malam, kami keluar dari rombongan menuju tempat yang sudah kami janjikan untuk bertemu Rasulullah. Sepertiga malam itu kira-kira jam itu, jam 1 kali lewat. Awal malam itu kan maghrib sampai jam 10. Tengah malam jam 10 sampai jam 1. Sepertiga malam jam 1 sampai subuh. Nek mari subuh keinginan itu. Sepertiga malam keluar. Masing-masing dari kami berjalan mengendap-endap. Coba. Ini masih sudah di tahun 13 Nubuwah, mereka masih menyembunyikan keislaman mereka. Jangan sampai ketahuan orang-orang musyrik. Mungkin mereka kepengen lebih aman, nggak mau rame. Berjalan dengan hati-hati hingga akhirnya semua berkumpul di Bukit Aqabah. Itu buatan kok dalam roto ya Pak. Berbukit naik turun Aqabah dalam kondisi gelap. Jadi kalau kita berpikir bagaimana perjuangan mereka untuk mempertahankan Islam dan membela Rasulullah. Jumlah kami ada 73 orang laki-laki dan 2 perempuan. Yang perempuan itu namanya Nasibah binti Ka'ab dan Ummu Amarah dari Bani Mazin bin Najjar, serta Asma binti Amr atau Ummu Manik dari Bani Salamah. Kami berkumpul di bukit menunggu hingga Rasulullah mendatangi kami beserta paman beliau. Siapa nama pamannya? Abbas bin Abdul Muthalib. Sekalipun pada saat itu dia belum masuk Islam, namanya ini belum masuk Islam, tapi baik kepada Rasulullah, ingin menyertai Rasulullah dan beliau pun percaya kepadanya. Jadi ada sebagian itu yang sudah percaya kepada Rasulullah tetapi belum mau syahadat, nunggu waktu. Tapi pada akhirnya Abbas ini juga masuk Islam. Dulu Hamzah juga seperti itu. Hamzah ini sangat yakin kepada Rasulullah tapi tidak mau masuk Islam. Baru tersulut masuk Islam karena Rasulullah disiksa oleh Abu Jahal. Semakin meyakinkan bahwa Rasulullah itu yang benar. Abbas juga demikian. Lah Abbas ini punya anak namanya Abdullah, sehingga Abdullah bin Abbas salah satu sahabat yang banyak membawa hadis. Makanya Bapak Ibu sering baca namanya An Abdillah ibni Abbas. Kemudian permulaan dialog dan tanggung jawab yang diingatkan Abbas. Jadi setelah semua dirasa cukup, maka dialog pun dimulai untuk mengesahkan jalinan agama dan militer. Jadi pada waktu itu jumlahnya hanya 73 orang yang Yasrib ini, tapi terjadi dialog yang nanti berujung kepada agama dan militer. Yang pertama kali membuka dialog adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Ada yang mengatakan Muthalib apa Muthalib? Napa sih benar? Muthalib apa Muthalib? Enten ini apa buatan ini? Nah, biasanya sama nama apa? Abdul Muthalib. Enten ini apa buatan? Buatan. Ya benar sama Mbak. Sing benar Abdul Muthalib. Anaknya jenenge Abu Thalib. Itu yang sememi Cak Thalib. Cak Thalib.
Kemudian dia menjelaskan secara terbuka kepada mereka yang hadir di situ tentang beratnya tanggung jawab yang bakal mereka pikul. Sebagai kelanjutan dan konsekuensi jalinan persekutuan itu, dia berkata, hai orang-orang Khazraj, sesungguhnya posisi Muhammad di tengah kami sudah kalian ketahui sendiri. Kami sudah cukup mencegahnya untuk tidak mengusik kaum kami dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Dia adalah orang yang terhormat di tengah kaumnya, dilindungi di negerinya. Bisa saja dia akan bergabung dan berkumpul bersama kalian. Jika memang kalian berpikir untuk menyia-nyiakan dan menelantarkan dirinya setelah dia keluar dari tempatnya untuk bergabung bersama kalian, maka lebih baik biarkanlah dia sejenak saat ini. Toh dia orang yang terhormat dan dilindungi di tengah kaumnya. Jadi Nabi ini sebenarnya dilindungi, Pak. Dilindungi kan? Selama tidak menyebarkan Islam. Makanya kan ada orang itu milih hidup aman. Kalau saya dakwah-dakwah nang omah ini, sampai nang omah terus Pak, nggak ada ngurusi masjid. Kalau saya musuh sampai aman. Nang omah betul nyambut gawe, mulai mana nyambut gawe mana, mulai mana nyambut gawe mana, terus nggak ada ngurusi dakwah ini, hidup tenang. Tapi nang dunia akhirat ngaplo, jalangannya belum ada. Jadi ada orang hidup itu seolah-olah dia menghindari konflik, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Enten hidupnya beda aman. Masih kiai ya masih beda aman. Seperti mulai ke bojo, kelonan, ngaji, mulai kelonan. Kadang mikir dakwah, kadang mikir masjid, kadang mikir umat. Kalau umat ngurus, kan ngurus pokoknya aman. Bagaimana dia membela kebenaran, bisa ngurus bahwa orang ini gak ngurus, pokoknya aku ini dulu pada rumah tangga gue enak, keluarga gue enak, bisa ngurus. Ada orang seperti itu. Dan orang seperti ini sudah dibicarakan belas. Ada orang sampai mengorbankan kebahagiaan pribadinya dan keluarganya demi untuk dakwah Islam. Ada dia gak mikir orang lain bangun rumah tak seperti masjidnya dadingan. Biasanya orang yang ini sengaja singkat masjid tak mau urus, aku gak mau urus. Cari sing lanang, enggak kok tak urusan swarga kang piro, kang buntu apa kang lebar. Nanti kita mau solusinya Pak. Solusinya apa? Saya menggolek duit, abang-abang itu, sama tempel batu ibu itu sampai menang. Ya, itu tuturi ditandili, ya bagus kamu pantas. Dalile itu sampai fulus, bil fulus, kulla syai'in mulus. Dengan uang semuanya lancar. Nabi itu umat diam Bapak Ibu, gak dakwah, disenangi oleh akeh Nabi ini. Ya karena dakwahnya itu kemudian banyak yang musuh. Karena itu Abbas mengatakan kepada orang-orang itu, sebenarnya ini adalah orang mulia, dilindungi kaumnya. Gua cocok ini berkoalisi sampai Nabi tambah rame, ngomong tambah mau Rasulullah. Karena biasanya kalau ada konflik itu Bapak Ibu, ada konflik, ada masalah itu yang dicari bukan anggotanya, yang dicari itu pemimpinnya. Kepolanya siapa ya? Dicari. Misalkan ada masalah konflik agama di sini, terus ada orang datang misalnya dari aparat gitu, yang dicari siapa? Betul sampai paling ya pemuka agama, ketua takmir. Bisa jadi kalau sebagai orang yang penasihatnya,
Sing anak buah itu baru digoleki. Tidak diperhitungkan. Nah, Ka'ab menuturkan, kami sudah mendengar apa yang engkau sampaikan. Lalu dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, putuskanlah apa yang engkau sukai bagi diri engkau dan Rabb engkau. Jadi ngomong ini, wis monggo terserah dengan Nabi. Jenengan kersa akan apa, makin kula nurut. Jawaban ini menunjukkan semangat hasrat yang menggelora, keberanian iman dan ketulusan yang mengemban tanggung jawab ini, serta menanggung apapun akibatnya di kemudian hari. Setelah itu Rasulullah menjelaskan segala sesuatunya hingga selesailah proses baiat ini. Apa klausul baiat itu? Imam Ahmad meriwayatkan secara rinci dari Jabir, dia berkata, dan kami berkata, ya Rasulullah, untuk hal apa kami berbaiat kepadamu? Inilah klausul yang disampaikan oleh Rasulullah dalam baiat Aqabah yang kedua. 1. Mendengar dan taat tatkala bersemangat dan malas. Mas pokoknya antaranya semangat sampai malas, tetap dia mendengar kata-kata Rasul. Yang kedua, menafkahkan harta tatkala sulit atau mudah. Jadi mereka itu diperintahkan sesuatu perintah yang tidak ada pilihan. Contoh, sholat subuh berjamaah masjid, baik malas maupun semangat. Karena pilihan tuh, semangat itu jodohnya diisi dengan aku. Nek wayahe malas, kekene diisi dengan aku. Infak, duit-duit gak duit-duit wajib infak. Longgar sempit wajib infak. Nomor 3, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, berjuang karena Allah, tidak merisaukan celaan orang yang suka mencela. Kalau berjuang lurus, sekarang bisa ngurus wong sing ngomong-ngomong tadi. Yang kelima, menolong jika aku datang kepada Allah, melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Ada 5 ya Pak ya. Semangat, malas tetap taat, sulit mudah tetap infak, terus amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang di jalan Allah, tidak menghiraukan celaan orang, kemudian menolong Nabi, memperlakukan Nabi seperti menolong diri sendiri, istri dan anak-anak. Ini klausul baiat Aqabah kedua. Nah, dalam riwayat Ka'ab sebagaimana diriwayatkan Ibnu Ishaq tentang klausul yang terakhir disebutkan, dan Ka'ab berkata, Rasulullah berbicara, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, dan menyebutkan harapan untuk Islam. Kepada beliau bersabda, aku membaiat kalian agar kalian melindungi aku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Rasulullah berdoa, baca Quran, dan memohon kepada Allah untuk kemuliaan Islam. Biasanya doanya itu, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin, dan hancurkan kekafiran dan kemusyrikan. Biasa diwaca kapan ini? Diwaca pas khutbah, ketika khatib naik ke mimbar menjelang akhir dari khutbah, itu selalu ada Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Ada yang panjang sekali. Nggak ada ceritanya kalau khutbah terus dengan awake dhewe. Ono mana khotib itu khotib batal. Nah khotib batal agak apa donga. Khotib gak teko batali nganteni. Donga. Donga ini perlu tok donga mangan nek donga turu
Allah ya habis tiga amun berhubung amun kalau saya paham ya amin lah sih untuk ngomongan apa itu tahu di wajah hotel ya. Kemudian Al-Barra bin Ma'rur memegang tangan beliau dan berkata, ini salah satu dari anggota yang berbaiat, benar demi yang mengutus engkau dengan benar, kami benar-benar akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Maka berbaiatlah kami wahai Rasulullah, demi Allah kami adalah orang-orang yang mahir dalam perang dan mengepung musuh. Kami mewarisi sejak dahulu. Kemudian Abu Haisam bin At-Taihan menyelah perkataan Barra yang masih berbicara dengan Rasulullah di sela. Apa katanya? Ya Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang Yahudi selain kami ini ada hubungan persahabatan. Jika kami memutuskan hubungan itu dengan mereka, apakah ada kemungkinan jika Allah juga memenangkan engkau lalu engkau pergi meninggalkan kami? Dan beliau tersenyum, darah dengan darah, kebinasaan dengan kebinasaan. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari aku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian. Jadi politik Rasulullah karena orang Khazraj ini masih berkoalisi dengan Yahudi, memang untuk sementara kita juga bersahabat dengan Yahudi. Ini masalah politik loh Pak. Jadi mungkin dulu ada sebagian ulama kita itu yang buru-buru datang ke Israel untuk ketemu dengan dekat orang Yahudi. Tujuannya apa? Supaya Yahudi mau membuka dialog yang pada akhirnya nanti bisa damai dengan Palestina yang sudah berpuluh-puluh tahun ini buntu. Ini Rasulullah mengatakan, karena yang diajak koalisi ini masih bersahabat dengan Yahudi, mungkin hubungan dagang apa, maka Rasulullah juga siap. Kalau kalian bersahabat dengan Yahudi, maka kami pun juga akan bersahabat dengan Yahudi. Kan dulu ada kasus itu, lihat ibu hancurkan Israel, kata orang yang marahnya orang Yahudi. Sebagian ada yang salah paham atau pahamnya yang salah. Waktu itu ada dialog dengan orang-orang Yahudi. Oh ternyata orang ini antek-anteknya Yahudi. Padahal dia ini bermaksud untuk apa? Selama ini kenapa dialog dengan orang Israel Yahudi itu buntu? Nah ini coba dibuka dulu. Akhirnya mereka bertemu dengan Simon Peres. Mereka bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib Yahudi. Kemudian difoto, diviralkan ke sosmed ketok. Jadi saya nggak paham langsung, wow, ini antek-antek Yahudi. Makanya kalau kita berkomentar ya harus tahan dulu, harus mengerti dulu keadaannya seperti apa. Berkoalisi dengan Yahudi itu bukan berarti apa bolo apa Yahudi. Tapi karena ada sekelompok orang yang baik yang ingin melindungi Rasulullah ini masih bersahabat dengan Yahudi. Kecuali orang Khazraj tadi itu apa memutuskan hubungan dengan Yahudi. Makanya darah kalian darah kami, musuh kalian musuh kami, sahabat kalian sahabat kami. Dan akhirnya mereka melakukan baiat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi klausul-klausul yang sudah disepakati secara mantap dilaksanakan dengan cara apa? Salaman, berjabat tangan. Jabir berkata setelah menuturkan apa yang disampaikan As'ad dan Zurarah, As'ad, demi Allah, ulurkan tanganmu. Demi Allah kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan tidak akan membatalkannya. Orang kalau sudah berbaiat itu bisa komitmen dengan baiat. Nah pada saat itulah As'ad mengetahui seberapa jauh kesiapan mereka berkorban demi Islam, dan dia menjadi mantap kedudukan As'ad sebagai dai yang ulung bersama Mus'ab bin Umair secara otomatis
dinobatkan sebagai pemuka agama bagi orang-orang yang menyatakan baiat tersebut. Dia pula yang pertama kali menyatakan baiat. Dan menurut Abu Ishaq, Bani Najjar menganggap Abu Umamah As'ad Zurarah adalah orang pertama kali yang mengulurkan tangannya untuk dibaiat. Jadi kebiasaan mereka baiat itu salah. Setelah itu barulah semuanya dibaiat secara umum. Kami yang laki-laki bangkit menghampiri beliau secara bergiliran, lalu beliau membaiat kami dan berjanji akan memberikan surga kepada kami. Kenapa sekarang nggak musim baiat, Bapak Ibu? Ada nggak baiat? Ada sekarang. Biasanya orang-orang yang ikut torikoh itu akan dibaiat, salaman. Apa gimana? Boleh nggak? Boleh. Karena baiat itu membuat kita semakin hati-hati dan menjaga komitmen. Makanya akad nikah itu kan baiat. Aku nikahkan dan aku kawinkan kamu dengan mak lampir bin Marpona, dengan mas kawin, aku terima nikah. Saya nanti semua orang-orang ijab kabul tapi gak ada salam. Nanti semua betul nanti karena ijab kabul itu bagiannya dari baiat. Dengan mas kawin uang tunai Rp5.000. Uang tunai Rp5.000. Mari duit lungsek bisa Pak. Ada tanda tangan duit ini. Mana dengan mas kawin uang Rp5.000 dibayar utang. Waduh. Ono saya terus sujud syukur alhamdulillah. Mas kawin wis masih mas kawin utang. Sing penting duwe bojo. Suwe gak payu soalnya Bapak. Baru ono seminggu maneh sing lanang teko, "Dik, 5.000 sing dadi mas kawin sing tak utang, aku utang mana ya?" Dadi 10.000. Kayak Mas, tuku rokok. Ngono ya rapi. Wis. Sing wedok gelem ae. Iki mak payu Ustaz. Ngomong di belakang payu. Kemudian untuk yang wanita yang hadir itu hanya dengan perkataan semata. Kalau ada orang masuk Islam Pak, mu'alaf itu ya saya pegang tangannya begini. Kalau perempuan nggak usah, cuma kata-katanya saja. Karena Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah berjabat tangan dengan wanita selain mahram. Nah ini Pak, ini menjawab pertanyaan kemarin. Pak, masa Islam itu tidak boleh bersalaman dengan perempuan lain? Kalau ikut Rasulullah, ini pernyataannya, Rasul tidak pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini yang ngaji, ada pertanyaan ibu-ibu, Pak Ustaz, kemarin malam itu di tempat saya ada pengajian mulutan. Nah, terus Ustaznya ini ngajak salaman jamaahnya. Bahkan jamaahnya itu ada yang cipika-cipiki sama ustadznya. Dalam aku, enak ustadz ini. Gimana hukumnya? Ngono ustadz gak kena. Iku ustadz cabul jenenge. Aku undangan aku undangan kepingin koyo ngono. Ya enggak ada ceritanya. Itu yang punya inisiatif itu siapa? Ya enggak tahu, yang paling jamaah ibu-ibu itu mau resep salaman ustadz gelem ae. Malah dijak cipika-cipiki ya gelem ae. Jadi ustadz bati. Enggak boleh, Bu. Apalagi di depan umum dan itu nanti dicontoh oleh jamaahnya. Rasulullah yang laki-laki baiatnya salaman. Yang perempuan cukup dengan kata-kata. Baik. Sampai di sini Bapak Ibu penjelasan tentang baiat Aqabah yang kedua. Nanti ada 12 pemuka kaum yang juga ikut berbaiat. Siapa mereka? Nanti kita jelaskan dalam pertemuan akan datang. Insyaallah ditutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya ketika senjata